Ya, di sore hari yang indah dan penuh dengan sukacita ini, sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan olehnya demikian, saya menjemput semua bapak-bapak dalam kehidupan rumah tangga, baik sektor Immanuel, sektor Maranatha, dan sektor Ebenezer. Sama-sama kita berdiri dan kita mengangkat pujian bagi Tuhan dari dua sahabat lama nomor yang ketiga. Kudengar Tuhanku, kau panggil, marilah. Tuhannya Allah kami, Allah yang kekal dan yang kudus dalam kerajaan sorga. Di kesempatan sore yang indah dan penuh dengan sukacita ini Tuhan, kembali kami sebagai laki-laki gereja, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa Tuhan boleh menjaga kami, memberikan perlindungan bagi kami dari pagi sampai dengan kesempatan sore yang indah ini Tuhan. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa di sorga, kami akan beribadah kepadamu. Biarlah ibadah yang kami langsungkan di kesempatan sore hari menjelang malam ini, mulai dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya, hanya jadi karena tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami sebagai laki-laki gereja dalam ibadah yang kami bangun bersama di sore hari ini. Amin. Bapak-bapak disilakan duduk kembali. Dan sekali lagi sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan dari dua sahabat lama nomor 4 ayatnya yang pertama. Kekasih jiwa dekatlah muhalis kami Yesus. Dan Mazmur puji-pujian yang telah kusiapkan di sore hari ini terbaca dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 dan berakhir pada ayatnya yang ke-9. Yang demikian bunyinya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sampai begitu jauh Mazmur puji-pujian kita di kesempatan sore hari ini.
Dan untuk mengaminkan Mazmur puji-pujian tadi, kita angkat pujian bagi Tuhan dari 2 Sahabat Lama, nomornya yang 15 ayat pertama. Jangan terus selalu Tuhan sehingga juga kelak. Persekutuan laki-laki yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan sore yang indah dan penuh dengan sukacita ini, kita akan dihiburkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang terbaca di hari ini terbaca dari Perjanjian Baru 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan berakhir pada ayatnya yang ke-15. Dan mendahulunya, marilah kita memohon tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan untuk pembacaan dan pemberitaan firman kita di sore hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kekal dan yang kudus dalam kerajaan sorga. Kami sebagai sebuah persekutuan laki-laki Jemaat GPM Kesia, baik dari sektor Maranatha, Ebenezer dan Immanuel, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman kami Tuhan. Mengaku sungguh Tuhan Allah Bapa di sorga bahwa sebagai laki-laki gereja, kami pun manusia biasa Tuhan, yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan dan kedagingan kami Tuhan. Namun lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami bacakan dan dengarkan di kesempatan sore ini Tuhan, akan menguatkan kami, memampukan kami sebagai laki-laki gereja untuk melangkah dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan ya Allah kami, karena kami sebagai laki-laki gereja telah mempersiapkan diri untuk membaca kebenaran firman Tuhan di sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu sendiri, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kebenaran firman Tuhan, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-15, yang demikian bunyinya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya ini terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan nama Allah. Sampai begitu jauh kebenaran firman Tuhan dan kata Tuhan Yesus, yang sangat berbahagia adalah kita yang bukan hanya menjadi pelaku-pelaku, tetapi kita juga akan menebarkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas sehari. Persekutuan laki-laki Jemaat GPM Kesia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Setiap orang dipanggil dan diutus untuk
memberitakan Yesus sebagai Tuhan yang tersalib. Adalah orang-orang yang mendapat kasih dan kemurahan Allah, bukan karena kuat dan hebatnya sebagai laki-laki gereja, namun seringkali dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan itu, orang percaya selalu menghadapi berbagai tantangan. Hal ini disebabkan karena mereka berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau menerima dan tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itulah yang dialami oleh Paulus dan teman-temannya dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Allah. Mereka lalu percaya bahwa karena kasih dan kemurahan Allah sendiri, mereka diutus untuk memberitakan Yesus yang tersalib sebagai Tuhan bagi bangsa-bangsa di luar Yerusalem. Tetapi karena panggilan dan pengutusan itu, mereka lalu mengalami berbagai tantangan, hambatan, persoalan, penindasan, penganiayaan, bahkan ancaman kematian. Persekutuan laki-laki jemaat GPM Kesia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal itu pun yang diperhadapkan bagi kita sebagai laki-laki gereja dalam mengejam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di atas pundak kita masing-masing. Nah, persoalannya adalah kita siapkah untuk menerima panggilan dan pengutusan itu atau tidak? Nah, hal ini terjadi karena pemberitaan mereka tentang Yesus sebagai Tuhan sangat diragukan oleh orang lain, khususnya orang-orang Yahudi. Karena bagi orang-orang Yahudi hanya Allah yang dapat disembah sebagai Tuhan. Tetapi mereka menolak mengakui Yesus sebagai Allah yang datang di dalam dunia dalam bentuk manusia. Persekutuan laki-laki yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai laki-laki gereja pun diperhadapkan dengan apa yang dikatakan tadi, bahwa tantangan, persoalan, penindasan, dan sebagainya dalam kehidupan kita. Dan mampukah kita untuk mengatasi segala macam persoalan dan tantangan kemelut hidup yang kita alami dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita atau tidak? Nah, persoalan itu pun terkadang bukan datang dari luar, tetapi persoalan, tantangan, dan hambatan yang kita hadapi pun, atau yang diperhadapkan kepada kita pun, itu datang dari dalam kehidupan kita sendiri. Nah, olehnya demikian, di minggu-minggu sengsara ini, kita lalu diajak untuk memahami kasih Tuhan dalam kehidupan ini, bahwa lewat kehidupan kita sebagai umat manusia, maka Allah menebus segala dosa pemberontakan yang dialami atau dilakukan oleh kita sebagai manusia biasa. Dia menebus harga yang sangat mahal dalam kehidupan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Teristimewa laki-laki gereja jemaat GPM Kesia. Sekalipun demikian, namun Paulus tetap mengejarkan kita, bahkan teman-temannya tidak lari untuk meninggalkan panggilan dan pengutusan itu. Mereka tetap setia melaksanakan tugas dan pengutusan yang Allah berikan kepada mereka. Karena sungguh-sungguh mereka percaya tentang apa yang dikatakan oleh Allah. Di sini firman Tuhan menjadi sumber kekuatan yang memberikan kemampuan kepada orang-orang percaya teristimewa, kepada laki-laki gereja, untuk memberitakan Yesus yang tersalib sebagai Tuhan dan kepala gereja mereka. Karena orang percaya yakin sungguh bahwa melalui Yesus Allah telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dan dunia miliknya. Karena itu apapun tantangan yang mereka hadapi dan mereka alami, tidak lalu membuat mereka menjadi takut, dan untuk menjadi mereka melarikan diri dari panggilan dan pengutusan Allah itu. Lewat Paulus dan teman-temannya, mereka percaya bahwa tantangan dan persoalan, hambatan yang mereka alami tidak dapat memisahkan mereka dari kasih Allah. Roma 8 ayat 35 sampai dengan 36. Sebab mereka tidak hanya mengalami kemurahan kasih Allah melalui panggilan dan pengutusan mereka, tetapi mereka juga akan mengalami sukacita bersama orang-orang yang percaya. Nah, ketika Allah yang membangkitkan Yesus, membangkitkan mereka dari antara orang mati, Paulus mengatakan bahwa apa yang mereka alami ini tidak membuat kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu jauh dari orang-orang percaya di Korintus. Sebab ternyata pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan menyebabkan banyak orang menjadi percaya di Korintus. Persekutuan laki-laki yang diberkati dan
dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini yang memberikan sukacita dan luapan ucapan syukur bagi Allah. Karena apa? Paulus di tengah-tengah tantangan dan kemelut yang ia hadapi pun, dia bersama-sama dengan temannya tetap bersukacita dan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Rasul Paulus mau mengatakan kepada laki-laki gereja bahwa hanya karena kasih dan kemurahan Allah kita dipanggil dan diutus untuk memberitakan Kristus sebagai Tuhan yang tersalib kepada semua orang, untuk memberitakan Kristus dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Para istimewa dalam tanggung jawab memberitakan Kristus yang tersalib dihadapkan dengan banyak tantangan, tetapi pekerjaan Allah tidak bisa dibendung oleh siapapun. Allah akan bekerja melalui orang yang dia panggil dan dia utus untuk keselamatan banyak orang. Dan di sanalah ada ucapan syukur, pujian dan hormat bagi kemuliaan Allah. Persekutuan laki-laki jemaat JPM Kesia yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Keyakinan iman itu juga akan menjadi kekuatan bagi kita sebagai laki-laki Gereja Protestan Maluku untuk terus memberitakan Yesus sebagai Tuhan di sekarang yang ada. Sama yang menawarkan banyak kesempatan kerja, tetapi juga tantangan iman bagi seluruh hidup dan kehidupan kita. Tantangan yang tidak membuat laki-laki Gereja Protestan Maluku lari meninggalkan Allah dengan menjauhi firman-Nya. Tetapi sebaliknya, tantangan itu membuat laki-laki gereja semakin dekat dengan Allah. Sebab dekat dengan Allah membuat laki-laki gereja akan menjadikan firman-Nya sebagai kekuatan, menjadikan firman-Nya sebagai suatu landasan untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan mereka, baik dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat di mana mereka berada. Panggilan dan pengutusan untuk mendatangkan damai sejahtera Allah, mendatangkan sukacita bagi Allah, bahkan bagi orang-orang yang mereka layani, sehingga ada pujian, hormat, dan sembah bagi kemuliaan Allah. Persekutuan laki-laki yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus menghadapi realitas hidup yang seperti begini dibutuhkan orang-orang yang dapat menyikapinya dengan arif dan bijaksana di tengah tugas dan tanggung jawab panggilan pelayanan yang dipercayakan di atas pundak mereka masing-masing. Sehingga di kesempatan sore menjelang malam ini pun kebenaran firman Tuhan ini mengajak persekutuan laki-laki jemaat JPM Kesia untuk tetap menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai bapak-bapak, sebagai suami-suami, sebagai laki-laki gereja dalam menjalani tugas dan tanggung jawab, supaya di mana saja persekutuan laki-laki atau bapak-bapak jemaat JPM Kesia melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kasih karunia Allah itu tetap ada pada bagian kehidupan persekutuan laki-laki. Dan di sana kita semua percaya bahwa ada ungkapan syukur dan terima kasih yang selalu laki-laki gereja jemaat JPM Kesia naikkan untuk Tuhan lewat seluruh lafaz kehidupan yang Tuhan luapkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan yang pendek ini, boleh menggugah seluruh kehidupan kita sebagai laki-laki gereja jemaat JPM Kesia untuk tetap setia melayani tugas dan tanggung jawab pengutusan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Persekutuan laki-laki yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk mengaminkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan ini, kita angkat pujian bagi Tuhan dari 2 Sahabat Lama 32 ayatnya yang pertama. Bilang padaku hari ini barang yang patut
persekutuan laki-laki yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita ada dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan diucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Dengan muka yang tertunduk menyesali seluruh perbuatan-perbuatan kami yang mendukacitakan hati-Mu ya Tuhan ya Allah kami. Tetapi sesungguhnya hati kami terangkat naik ke sorga memuji dan memuliakan Engkau. Di kesempatan sore menjelang malam hari ini Tuhan, ada ungkapan syukur dan terima kasih kami yang sempat kami naikkan kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, yang Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai laki-laki gereja Jemaat GPM Kesia, sehingga kami diperbolehkan untuk hidup melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dari pagi sampai dengan kesempatan sore menjelang malam hari ini Tuhan, di mana kami sebagai laki-laki gereja telah berada di tengah-tengah atau penghujung ibadah ini Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami Tuhan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang pendek tadi boleh menggugah seluruh kehidupan kami sebagai laki-laki gereja untuk tetap memberitakan Kristus yang tersalib dalam seluruh hidup dan kehidupan kami Bapa di sorga. Ya Tuhan ya Allah kami, di kesempatan sore menjelang malam hari ini Tuhan, doa kami menyertai Bapak-Bapak kekasih kami yang ada di Jemaat GPM Kesia di ketiga sektor ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dengan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh mereka, baik sebagai pegawai negeri sipil ataupun sebagai orang-orang atau laki-laki yang hanya bekerja sebagai kuli bangunan pun Tuhan. Doa kami menyertai semua mereka pengojek, bahkan membawa mobil supir angkot Tuhan. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan kasih Bapa, dengan tugas dan tanggung jawab yang telah Bapa peruntukkan bagi mereka. Biarlah lewat pekerjaan-pekerjaan mereka itu pun Tuhan, Bapak akan mengalirkan berkat dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka, supaya tetap ada kecukupan dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing Bapa di surga. Ya Tuhan ya Allah kami tetap berdoa menyerahkan semua mereka ke dalam tangan kasih Bapa. Biarlah Bapa datang di sama tengah kehidupan mereka. Mungkin saja ada yang dalam penderitaan kesakitan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Bapa Nus dengan penderitaan kesakitan yang dia rasakan dan alami Tuhan. Bapa kekasih kami Bapa Fun, tetapi juga Bapa Titi Wijayanto, Titi Wijaya Tuhan. Bahkan kami juga tetap berdoa menyerahkan orang tua kekasih kami Bapa No Sausilawane. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan kasih Bapa. Orang-orang yang ada dalam penderitaan kesakitan, kami percaya sungguh Tuhan akan melawat mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Kami punya keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka melangkah sendiri dalam seluruh hidup dan kehidupan mereka. Tapi tangan kasih Bapa akan melawat mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan bagi mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka rasakan dan alami Tuhan. Ya Tuhan ya Allah kami percaya sungguh di tengah-tengah kemelut yang mereka hadapi pun, pandemi COVID-19 yang sampai saat ini pun belum reda Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu akan menggenggam erat mereka, memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sebab lewat tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan pun Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka. Ya Tuhan ya Allah kami, di kesempatan sore hari ini Tuhan, doa kami menyertai kepengurusan yang ada di wadah-wadah pelayanan laki-laki di ketiga sektor ini Tuhan, bahkan komisi. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan, kemampuan, supaya di tengah-tengah menjalankan tugas dan tanggung jawab ini mereka tidak sendiri Tuhan. Tapi tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu akan memberikan mereka kekuatan, kemampuan Tuhan. Bapak memberikan talenta-talenta bagi kehidupan pribadi mereka, supaya mereka juga boleh menjadi penyalur berkat dalam seluruh hidup dan kehidupan mereka. Mereka bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan yang akan tetap menguatkan seluruh umat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan ya Allah kami, di kesempatan sore yang indah dan penuh dengan sukacita ini Tuhan, kami lalu berdoa menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di Jemaat GPM Kesia Tuhan, Bapak Pendeta Polipati Pulohi sebagai Ketua Majelis Jemaat kami dengan kehidupan pribadi dan keluarganya Tuhan, Bapak Pendeta Semi Matula Pelwa, Bapak Pendeta Jo Patina Serani, Bapak Pendeta Rumte, Ibu Sapasuru, yang selalu dan senantiasa menjadi kebersamaan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan di Jemaat GPM Kesia Tuhan. Kehidupan pribadi mereka, rumah tangga mereka tetap diberkati oleh Tuhan, ketika mereka tetap menjadi penyalur kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan umat
yang ada di jemaat GPM Kesia ini Tuhan. Mungkin yang ada dalam penderitaan kesakitan Bapak Abe, Tuhan kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya sungguh Tuhan Allah Bapa di sorga, bahwa tangan-Mu yang penuh dengan kuasa yang berlemuran darah itu akan menjamah Bapak kekasih kami, Bapak Pendeta Abe, sehingga lewat penderitaan kesakitan yang ia rasakan Tuhan boleh mengangkat menjadi sebuah sukacita dalam seluruh hidup dan kehidupan Bapak kekasih kami ini Tuhan. Ya Tuhannya Allah kami, di kesempatan sore ini pun Tuhan, doa kami menyertai kami sebagai majelis jemaat Tuhan. Di jemaat GPM Kesia di ketiga sektor ini Tuhan, kuatkan dan mampukan kami Tuhan. Sebagai manusia biasa kami punya kelemahan dan keterbatasan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan, talenta-talenta tersendiri untuk diperlebahkan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Ya Tuhannya Allah kami juga tetap berdoa. Dia Kenoya yang selalu siap dan siaga untuk memberi dirinya dalam pekerjaan Tuhan di setiap jam ibadah Tuhan. Biarlah kehidupan pribadi dan keluarganya tetap diberkati oleh Tuhan. Anak kekasih kami, Kakak Ongen Tuhan, kami serahkan kehidupan pribadi dan rumah tangganya ke dalam tangan kasih Bapa. Para tua agama juga yang selalu setia untuk mendatangkan lonceng bunyi kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan terpanggil untuk ada dalam ibadah-ibadah Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka bertiga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, tetapi juga termasuk di dalamnya Tuhan Allah Bapa di surga, kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka tetap diberikan kekuatan, kemampuan, dan Tuhan tetap memberikan seluruh yang mereka idam-idamkan dalam seluruh kehidupan mereka. Berkat-berkat-Mu Tuhan alirkan dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, supaya daripadanya ada sukacita dan damai sejahtera yang selalu mereka rasakan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Tuhannya Allah kami, di kesempatan sore yang indah ini pun Tuhan, doa kami menyertai pandemi COVID-19 yang sampai saat ini pun Tuhan belum selesai. Tuhan kami tetap berdoa, kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu datang di sama tengah kehidupan kami. Apapun yang akan terjadi, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami. Tuhan akan mengenyahkan segala sesuatu yang akan menimpa kehidupan kami, khususnya kami yang ada di jemaat GPM Kesia Tuhan. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu di luar Tuhan kami tidak mampu. Olehnya demikian kami mengundang Tuhan hadir di sama tengah kehidupan kami. Kami nyatakan kuasa kasih-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Lalu kami yakin dan percaya di tengah-tengah kehidupan ini kami tidak berjalan sendiri, tapi tangan kasih-Mu selalu melawat kami di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab, bahkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Ya Tuhannya Allah kami, kebenaran firman Tuhan telah kami dengarkan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang menjadi idaman kami Tuhan. Tugas dan tanggung jawab kami yakin dan percaya kami juga menjadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan itu. Dan pada akhirnya ada ungkapan syukur dan terima kasih yang selalu Tuhan berikan bagi seluruh hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhannya Allah kami, ini kami dengan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan laki-laki yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di kesempatan malam hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita, dan untuk itu saya menyebut semua kita berdiri dan sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan untuk menutup ibadah ini dengan melakukan dari 2 Sahabat Lama 173 ayatnya yang pertama. Jangan kamu takut, aku adalah.
kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan kami Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus mau tinggal menyertai kehidupan kami sebagai persekutuan laki-laki jemaat Emkesia mulai saat sore hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, selamat malam dan shalom.